Halo semuanya, kembali lagi di The Great Perbanas. Jadi kali ini kelompok kami akan membahas mengenai vintage dan EQYC. Nah, apa itu vintage? Vintage merupakan salah satu alternatif berinvestasi yang mempunyai keinginan untuk mengakses layanan jasa keuangan secara efektif, praktis, nyaman, dan ekonomis. Keberadaan vintage sangat mempengaruhi gaya hidup masyarakat ekonomi. Perpaduan antara efektivitas dan teknologi memiliki dampak positif bagi masyarakat pada umumnya. Nah, maka dari itu fintech sangat amat berguna atau bermanfaat di lingkungan masyarakat. Yang pertama, fintech dapat membantu perkembangan baru di bidang startup teknologi yang tengah menjamur. Hal ini dapat membantu perluasan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tersebut mendatangkan manfaat yang kedua, yaitu peningkatan taraf hidup masyarakat, yang dimana vintage dapat menjangkau masyarakat yang tidak dapat dijangkau oleh perbankan konvensional. Selain itu, vintage juga dapat meningkatkan ekonomi secara makro. Kemudahan yang ditawarkan oleh vintage dapat meningkatkan penjualan e-commerce. Manfaat yang terakhir yang dapat dinikmati oleh masyarakat besar adalah penurunan bunga pinjaman. Nah, di sini gue mau jelasin nih apa aja jenis-jenis dari fintech itu sendiri. Yang pertama ada crowdfunding. Crowdfunding atau penggalangan dana merupakan salah satu model fintech yang sedang populer di berbagai negara termasuk Indonesia. Dengan adanya teknologi ini, masyarakat dapat menggalang dana atau berdonasi untuk suatu inisiatif atau program sosial yang mereka pedulikan. Salah satu contohnya adalah penggalangan dana untuk membangun pesawat R80 yang didesain oleh B.J. Habibie. Contoh startup fintech dengan model crowdfunding yang kini tengah populer di Indonesia adalah kitabisa.com. Yang kedua adalah microfinancing. Microfinancing adalah salah satu layanan fintech yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk membantu kehidupan dan keuangan mereka sehari-hari. Karena masyarakat dari golongan ekonomi ini kebanyakan tidak memiliki akses ke institusi perbankan, maka mereka pun mengalami kesulitan untuk memperoleh modal usaha guna mengembangkan usaha atau mata pencaharian mereka. Microfinancing berusaha menjembatani permasalahan tersebut dengan menyalurkan secara langsung modal usaha dari pemberi pinjaman kepada calon peminjam. Sistem bisnis dirancang agar return bernilai kompetitif bagi pemberi pinjaman, namun tetap attainable bagi peminjamnya. Salah satu startup yang bergerak dalam bidang microfinancing ini adalah Amarta yang menghubungkan pengusaha mikro di pedesaan dengan modal secara online. Nah, yang ketiga adalah P2P Lending Service atau P2P Lending Service. Jenis ini lebih dikenal sebagai fintech untuk peminjaman uang. Fintech ini membantu masyarakat yang membutuhkan akses keuangan untuk memenuhi kebutuhan. Dengan fintech ini, konsumen dapat meminjam uang dengan lebih mudah untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup tanpa harus melalui proses berbelit-belit yang sering ditemui di bank konvensional. Salah satu contoh dari fintech yang bergerak dalam bidang peminjaman uang ini adalah Awan Tunai, sebuah startup yang memberikan fasilitas cicilan digital dengan aman dan mudah. Nah, yang keempat adalah market comparison. Market comparison. Dengan fintech ini, masyarakat dapat membandingkan macam-macam produk keuangan dari berbagai penyedia jasa keuangan. Fintech juga dapat berfungsi sebagai perencana finansial. Dengan bantuan fintech, penggunanya dapat mendapatkan beberapa pilihan investasi untuk kebutuhan di masa depan. Nah, yang terakhir atau yang kelima adalah digital payment system. Fintech ini bergerak di bidang penyediaan layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti pulsa, pasca bayar, kartu kredit, atau token listrik PLN. Salah satu contoh fintech yang bergerak dalam digital payment system ini adalah Payfast, yang berbasis keagenan untuk membantu masyarakat Indonesia, terutama mereka yang tidak memiliki akses ke bank untuk melakukan pembayaran berbagai macam tagihan setiap bulannya. EKYC adalah kepanjangan dari Electronic Know Your Customer yang merupakan sebuah sistem yang bisa melakukan pengenalan pelanggan secara digital, di mana proses dilakukan serba online tanpa harus bertatap muka dan melakukan kontak fisik secara langsung.
di mana proses verifikasi nasabah layanan perbankan atau fintech secara elektronik yang biasanya dilakukan lewat autentikasi biometrik seperti pemindaian wajah atau sidik jari, verifikasi dokumen, serta beberapa metode elektronik lainnya. Proses eKYC dilakukan secara online sepenuhnya dengan memanfaatkan tool digital dan kecerdasan buatan atau AI. Kemudahan ini dapat menyederhanakan proses onboarding pelanggan dan membuatnya lebih efisien karena mengurangi kebutuhan dokumen seperti kertas dan pertemuan tatap muka. Selain itu, eKYC juga lebih aman karena mampu mencegah aksi kecurangan dan kejahatan finansial lainnya. POJK mendefinisikan eKYC sebagai platform penyedia jasa identifikasi dan verifikasi bagi para calon pengguna atau nasabah dengan cara mencocokkan informasi dan data kependudukan yang bersumber dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Nah, kenapa sih harus menerapkan sistem eKYC dalam setiap platform finance teknologi? Hal ini disebabkan beberapa alasan, namun umumnya untuk mengurangi resiko dari hal-hal yang tidak diinginkan. Berikut adalah kriteria dalam penerapan proses eKYC bagi calon pengguna atau calon nasabah. Yang pertama itu adalah seseorang yang diklasifikasikan sebagai resiko tinggi karena terekspos secara politik atau PEP. Yang kedua, transaksi dengan pihak ketiga atau pihak lain yang berisiko tinggi. Ketiga, terindikasi melakukan transaksi menyimpang dari profil transaksi pengguna. Yang keempat, membuka rekening yang dilakukan secara virtual atau online. Yang kelima, nasabah berada di lokasi atau negara dengan tingkat risiko tinggi. Yang keenam, ada rekening koresponden. Yang ketujuh, ada teroris. Selain itu, keunggulan dari eKYC itu ada 4. Yang pertama ada akses layanan lebih cepat dan fleksibel. Yang kedua ada mengurangi penipuan. Yang ketiga ada meningkatkan pengalaman pelanggan. Dan yang keempat itu adalah real time. Nah, kenapa sih akses layanan lebih cepat dan fleksibel? Karena pada zaman ini teknologi itu sudah lebih maju dan karena kondisi pandemi juga membuat masyarakat itu harus mengurangi kontak fisik sehingga industri perbankan juga harus beradaptasi. Proses verifikasi identifikasi para nasabah pun bisa dilakukan dengan cepat dan fleksibel secara virtual atau melalui eKYC. Yang kedua itu tadi mengurangi penipuan. Nah, di era digital bank ini juga mereka menghadapi kenyataan bagaimana permasalahan nasabah mereka. Salah satunya adalah penipuan. Bank memiliki tanggung jawab akan hal tersebut sehingga pihak bank mau tidak mau harus mengurangi pemasukannya karena resiko penipuan tersebut. Apalagi masih ada bank yang masih menggunakan sistem kerja lama sehingga pekerja mereka kurang efektif. Kini, transaksi perbankan dapat dilakukan secara digital dan melalui smartphone masing-masing pengguna. Hal ini dapat menyebabkan risiko yang tidak diinginkan yaitu penipuan berbasis digital. Oleh karena itu, sistem eKYC perlu digunakan dalam layanan perbankan digital untuk memerangi dan mengurangi jumlah risiko terjadi penipuan. Jadi, pengguna eKYC tidak hanya bekerja saat awal pembukaan rekening atau saat pemindahan dari konvensional menuju tempat dompet digital, sistem yang harus bekerja bisa mengautentisasikan nasabah saat login ke akun atau rekening digital mereka dan juga memantau atau mengawasi perilaku dan aktivitas yang dilakukan oleh nasabah. Jadi, terdapat sistem yang bekerja untuk memberi penilaian terhadap akun atau rekening nasabah. Apakah akun atau rekening pada perangkat tersebut benar dioperasikan dan dijalankan oleh pengguna atau bukan. Nah, yang ketiga itu meningkatkan pengalaman pelanggan. Nah, pada industri perbankan tersebut atau terdapat istilah yang disebutkan dengan onboarding, di mana istilah tersebut mengarah pada suatu cara atau menggambarkan kepada calon nasabah mengenai jenis pengalaman apa yang diharapkan oleh nasabah di masa mendatang. Ternyata berdasarkan data yang diungkapkan Signicat pada tahun 2019, sebanyak 40% nasabah tidak berpartisipasi dalam proses onboarding perbankan. Hal ini disebabkan karena sistem yang digunakan adalah KYC, sehingga membutuhkan waktu relatif lama untuk menyelesaikan prosesnya. Proses verifikasi yang dimiliki sistem eKYC lebih cepat. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Signicat, responden menyatakan bahwa mereka lebih tertarik mendaftarkan diri jika proses dan layanan diberikan itu cepat.
Tidak sedikit pula responden yang menginginkan untuk menambah layanan yang ingin mereka beli jika proses verifikasinya cepat. Jadi masyarakat lebih tertarik dan mulai beralih ke digital karena tahapan verifikasi desa lebih cepat. Yang keempat atau yang terakhir itu adalah real time. Seperti namanya, eKYC merupakan sistem yang dijalankan secara digital. Oleh karena itu, setiap proses yang ada pada sistem dapat dipindahkan atau ditransfer secara langsung atau real time sehingga dokumen-dokumen yang dibutuhkan tidak perlu berpindah tangan secara manual. Hal ini merupakan sebuah upgrade dari sistem sebelumnya yaitu KYC, di mana layanan ini masih dilakukan secara manual sehingga menyebabkan proses verifikasi memakan waktu lebih lama, bahkan berhari-hari. Sedangkan durasi verifikasi KYC lebih cepat, hanya membutuhkan beberapa menit saja. Selanjutnya, manfaat eKYC terhadap bisnis. Yang pertama itu onboarding yang lebih cepat. eKYC memungkinkan bank dan layanan finansial melakukan onboarding nasabah yang lebih cepat ketimbang proses KYC yang tradisional. Karena pada proses identifikasi dan verifikasi ini bisa dilakukan secara online dan juga tidak memerlukan dokumen secara fisik. Nah, yang kedua ini manfaatnya yaitu lebih hemat biaya karena eKYC menjadikan metode yang sangat cost efektif ketimbang proses KYC yang tradisional. Karena pada eKYC ini bisa mengeliminasi kebutuhan dokumentasi secara fisik, mengurangi biaya tenaga kerja, dan juga dapat mempercepat proses onboarding. Yang ketiga ini meningkatkan kepatuhan. eKYC juga membantu bisnis mematuhi persyaratan peraturan dan kepatuhan yang lebih efisien dengan memastikan seluruh informasi nasabah itu lebih akurat dan up to date. Selanjutnya yang keempat itu keamanan yang lebih maksimal. Nah, eKYC ini dapat mengurangi resiko kecurangan identitas dan aktivitas kriminal lainnya dengan memanfaatkan fitur keamanan yang lebih canggih seperti autentikasi biometrik dan algoritma machine learning. Nah, untuk memverifikasi identitas nasabah. Kemudian yang terakhir itu pengalaman nasabah lebih seamless. Nah, eKYC ini menghadirkan pengalaman pengguna yang lebih nyaman dan seamless dalam onboarding sehingga nih dapat membantu untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, pentingnya eKYC dalam mengenali nasabah. Oke, jadi pentingnya proses eKYC dalam mengidentifikasi nasabah terletak pada kemampuannya untuk membantu bisnis memverifikasi identitas nasabah yang lebih secara akurat dan efisien, yaitu dengan mengimplementasikan eKYC. Bisnis juga dapat memastikan bahwa nasabah yang mereka tangani ini benar-benar nasabah asli sesuai informasi yang telah diberikan. Terdapat 3 sektor finansial yang memiliki masing-masing kebutuhan dan tujuan dalam menerapkan eKYC. Yang pertama, eKYC untuk bank, di mana calon nasabah bank akan melakukan eKYC ketika mereka hendak membuka rekening baru, di mana saja dan kapan saja, tanpa harus datang ke bank, dengan membawa banyak dokumen. Dengan eKYC, data yang diberikan akan diproses lebih lanjut, di mana nantinya bisa digunakan nasabah untuk melihat transaksi keuangan secara real-time via mobile banking dan internet banking. Yang kedua, eKYC untuk asuransi. Kebutuhan eKYC untuk asuransi sama halnya dengan bank, tetapi data-data yang diverifikasi nantinya bisa dimanfaatkan untuk mengatasi masalah seperti proses administrasi serta mengotentikasi identitas nasabah asuransi secara digital. Yang ketiga, eKYC untuk layanan fintech. Layanan fintech seperti dompet digital
atau peer-to-peer lending juga menggunakan verifikasi eKYC yang sama. Tujuannya seperti perbankan dan asuransi, yakni untuk memverifikasi data nasabah mereka. Dengan eKYC, perusahaan fintech dapat meminimalisir aksi kriminal seperti pencucian uang atau pendanaan ilegal. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang eKYC dari Advance AI. Jika Anda ingin mengimplementasikan sebuah proses eKYC yang sangat aman dan seamless, Advance AI memiliki solusi eKYC tersebut, yang dimana Anda bisa melihat sebuah credit scoring dengan tingkat keakuratan sebesar 99%, melewati proses seperti digital verifying identification, fraud and risk management, dan juga data intelligence. Dan juga Advance AI memberikan beberapa benefit. Yang pertama yaitu kenyamanan, di mana kita bisa memproses data dengan sangat cepat tanpa menggunakan dokumen fisik satupun. Lalu yang kedua ada keamanan, di mana mereka menggunakan teknik seperti biometrik dan juga kriptografi untuk mengecek keaslian data. Lalu yang ketiga ada hemat biaya, di mana kita tidak mengeluarkan dokumen-dokumen fisik seperti paper dan sebagainya, sehingga mengurangi biaya yang kita keluarkan. Lalu yang keempat, kepatuhan, di mana dengan ini pasti kita akan patuh terhadap undang-undang, sehingga mencegah dari seperti pencurian uang dan lain-lain. Solusi yang diberikan tidak hanya terhadap sektor finansial saja, tetapi juga terhadap sektor-sektor lain seperti media sosial, e-commerce, dan lain-lain.